Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba berbagi informasi mengenai jalur masuk perguruan tinggi negeri 21 yang wajib teman-teman ketahui. Nah, silahkan simak penjelasannya ya. Sosialisasi mengenai perguruan tinggi. Agenda sosialisasi kali ini adalah yang pertama adalah tentang perguruan tinggi, istilah PISAL, yang ketiga jalur masuk, baik itu non-kedinasan maupun kedinasan, yang kelima KIPKA, yang keenam program. Yang pertama mengenai perguruan tinggi. Nah, perguruan tinggi ini terbagi menjadi kedinasan dan non-kedinasan. Kedinasan. Nah, kedinasan ini biasanya akrab di telinga kita disebut sekolah kedinasan atau sekolah tinggi kedinasan. Sekolah tinggi kedinasan ini terbagi menjadi dua, yaitu sekolah kedinasan yang ikatan dinas dan sekolah kedinasan non-ikatan dinas. Kedinasan ini merupakan perguruan tinggi yang di bawah naungan beberapa kementerian. Nah, ikatan dinas ini adalah status sekolah kedinasan yang melekat pada masa depan alumninya. Jika status sekolah kedinasan tersebut adalah ikatan dinas, maka mereka setelah menyelesaikan pendidikan, alumni tersebut akan diangkat menjadi pegawai sipil atau aparatur sipil negara di kementerian, badan atau lembaga yang menaunginya. Sebaliknya, jika untuk non-kedinasan atau statusnya non-ikatan dinas, itu artinya jika mahasiswa telah menyelesaikan pendidikan, maka mereka hanya akan diberikan ijazah sama dengan perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Berikut ini merupakan perguruan tinggi kedinasan maupun non-kedinasan. Hanya beberapa ya. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai istilah PISAL. PISAL ini merupakan bentuk-bentuk perguruan tinggi seperti politeknik, institut, sekolah tinggi, dan universitas. Yang pertama adalah politeknik. Politeknik ini merupakan suatu perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan profesional dalam satu cabang dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus. Misalnya ilmu pengetahuan, teknik, teknologi atau jurusan teknis yang berbeda-beda. Contoh perguruan tingginya yaitu Politeknik Negeri Bandung, Politeknik Negeri Cilacap, dan masih banyak lagi. Yang kedua adalah institut. Institut ini merupakan suatu perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademi dan profesional dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian yang sejenis. Misalnya ITB, ITS, IPB, IPDN, IAIN, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah sekolah tinggi. Sekolah tinggi ini merupakan suatu perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademi dan profesional dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu. Misalnya STAN atau Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, kemudian STIS, STSN, dan STTT, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah akademi. Akademi ini merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan profesional
dalam satu cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi ataupun kesenian tertentu. Misalnya Akmil, Amni, Akpol, dan lain-lain. Kemudian yang kelima adalah universitas. Universitas ini merupakan suatu perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan, akademik, dan profesional yang beragam dan dikelompokkan dalam fakultas-fakultas seperti UI, UGM, Unpad, Unsil, UPI, Unsud, dan lain-lain. Selanjutnya mengenai jalur masuk penerimaan mahasiswa baru. Yang pertama ada SNMPTN, yang kedua SBMPTN, ketiga SNAMPTN dan SBMPN, yang keempat SPAN dan UMPTKIN, yang kelima UM, SM atau SMB, yang keenam UM, D3, D4 untuk vokasi. Untuk SNMPTN, SNMPN, dan SPAN PTKIN ini merupakan seleksinya itu menggunakan jalur rapot atau jalur undangan. Kemudian untuk tes tulisnya di SNMPTN ada SBMPTN, di SNMPN ada SBMPN, kemudian untuk SPAN jalur tulisnya itu UMPTKIN. Kemudian ada UM ini merupakan ujian mandiri, itu tergantung dengan univ masing-masing. Nah, adapun ada univ yang menyelenggarakan UMD 3 atau D4 ataupun vokasi seperti di UGM untuk D4, UI, dan Unsud. Selanjutnya yang kelima mengenai KIP kuliah. Beasiswa KIP kuliah. Apa sih KIP kuliah itu? Untuk apa beasiswa KIP kuliah? Selain KIP kuliah, adakah beasiswa lain? Nah, kalian akan digratiskan biaya UKT atau uang kuliah tunggal selama 8 semester untuk S1 atau D4, dan selama 6 semester untuk D3. Nah, yang kedua akan mendapatkan uang saku senilai 700.000 per bulannya. Ketiga, diutamakan memiliki KIP, KPS atau PKH. Kemudian yang keempat, penghasilan orang tua dibagi jumlah tanggungan tidak lebih dari 750.000. Nah, yang kelima adalah verifikasi dilakukan secara online oleh sistem KIP kuliah dan sekolah. Berikut ini adalah program yang dapat kita laksanakan. Yang pertama adalah melakukan sosialisasi mengenai jalur penerimaan perguruan tinggi. Yang kedua adalah melakukan bimbingan mengenai jurusan yang akan kalian pilih, sehingga kalian akan memperkirakan di mana kalian akan mendapatkan peluang yang lebih. Kemudian yang ketiga adalah melaksanakan tryout, latihan-latihan, kemudian latihan soal untuk SBMPTN maupun UM. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.